Shalom, pagi bersama kedudukan kepala. Tiada kata yang manis saya mengucapkan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah yang melimpah dalam hidup ini. Kami masih hidup, kami bisa bernapas, kami ada semua karena Engkau. Dan sebagai tanda syukur kepada kami, kepada Engkau yang adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, celipkan mata rohani kami, dan Roh Kudus melembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 41 sampai ayat 49. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 41 sampai ayat 49. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, cecenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika dikatakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah ikut Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihat supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang pada mula firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kamu berpaling pada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mereka bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat patut. Dikatakan pada ayat 45 dan ayat 46. Ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas kata, memang pada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk berhidup yang kekal. Nah itu kami berpaling kepada bangsa lain atau bangsa kafir. Ya, kali ini berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang keselamatan, berita tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Ternyata melalui Yesus yang hidup ini tidak lain membawa hidup yang kekal. Sebab firman Allah berkata, Yesus jalan kepada hidup dan seorang sampai ke surga. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi yang sangat menarik, ternyata berita tentang keselamatan, berita tentang keselamatan orang Yahudi, orang Yahudi penuh mereka dengan iri hati. Yang sangat menarik dikatakan ayat 45, iri hati. Iri hati. Bukan saja iri hati, tapi sambil menghujat, bahkan juga membantah apa dikatakan Paulus dengan pengertian tidak percaya dan mencegah tentang berita keselamatan. Maka Paulus katakan, karena engkau diberi kesempatan dengar firman Allah, kami tolak
semua berita keselamatan untuk orang Yahudi. Dan firman Allah berkata, saat itu aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi karena umat Israel menolak, jatuh pada domba-domba yang lain, itulah bangsa kafir. Sehingga saudara saya menerima Yesus begitu selamat. Betapa kita bahagia. Karena bangsa Israel menolak, justru kita dapat keselamatan. Amin. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sayang ya, satu ketika nanti orang Yahudi menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Dan kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Hargai keselamatan itu dengan baik. Maka Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan tenang. Amin. Keselamatan yang sudah berikan jangan dimain-mainkan, tapi dihargai dengan baik. Arti menghargai akan darah Kristus. Amin. Hargai darah Kristus, jangan menghina darah Kristus. Ingat Ibrani 10 ayat 27, 28, 29, 31. Kita menghargai, menjunjung, tidak akan pengorbanan jauh-jauh. Amin. Benar Bapa di surga, oleh karena orang bangsa Yahudi menolak Engkau, dari dalam kami bangsa kafir diselamatkan, maka patut kami berterima kasih kepada Engkau. Kami menghargai keselamatan yang Kau berikan di hidup kami, dan kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka di kerja sedepan. Pelihara keluarganya, pelihara hamba-hamba Allah sebagai alat-alat daripada hamba-hamba Allah yang dipercayakan oleh Engkau dalam tugas untuk mengatur, memerintah bangsa negara kami Indonesia. Berkati hikmat yang dari surga, pandemi menjadi endemi. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan, dan ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.